Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Layla Fajri dengan NPM 2310-2016. Saya di sini ingin menjelaskan materi mengenai cabang dari antropologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah antropologi hukum yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Subelo Wiono SH MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan langsung ke materinya. Yang pertama itu terdapat pendahuluan. Sebelum kalian mempelajari terlebih dahulu tentang antropologi, maka kalian terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari antropologi. Sekarang kita mulai dengan dari kata antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk atau manusia. Secara etimologi, antropologi berasal dari kata antropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dalam antropologi, manusia dipandang sebagai sebagai ilmu tentang manusia dan kebudayaannya. Antropologi mulai banyak dikenal orang sebagai sebuah ilmu setelah diselenggarakannya simposium pada tahun 1951 yang dihadiri oleh lebih dari 60 tokoh antropologi dari negara-negara di kawasan Euro-Amerika. Hadir pula beberapa tokoh dari Uni Soviet. Simposium yang dikenal dengan sebutan International Symposium on Anthropology ini telah menjadi lembaran baru menjadi antropologi, terutama terkait dengan publikasi beberapa hasil karya antropologi seperti buku yang berjudul Anthropology Today yang diredaksi oleh A.R. Kroeber pada tahun 1953, An Appraisal of Anthropology Today yang diredaksi oleh Extax pada tahun 1954, Yearbook of Anthropology yang diredaksi oleh W.L. Thomas Jr. pada tahun 1955, dan Current Anthropology yang diredaksi oleh W.L. Thomas Jr. pada tahun 1956. Setelah simposium ini, antropologi mulai berkembang di berbagai negara dengan berbagai tujuan penggunaannya. Di beberapa negara berkembang pemikiran-pemikiran antropologi mengarah pada kebutuhan pengembangan teoritis, sedangkan di wilayah yang lain, antropologi berkembang dalam tataran fungsi praktisnya. Pengertian lainnya disampaikan oleh Harsojo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Antropologi pada tahun 1986. Menurutnya, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Menurutnya, pengertian antropologi terujuk pada sifat khusus badani dan cara produksi, tradisi, serta nilai-nilai yang akan membedakan cara pergaulan hidup yang satu dengan pergaulan yang lainnya. Sementara itu, Kodjaningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Antropologi pada tahun 1996 menjelaskan bahwa secara akademis antropologi adalah sebuah ilmu tentang manusia pada umumnya dengan titik fokus kajiannya pada bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan manusia. Sedangkan secara praktis, antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari manusia dalam beragam masyarakat, suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa tersebut. Selanjutnya di sini terdapat pada konsep yang dimana cabang dari antropologi ini adalah antropologi budaya dan antropologi fisik. Antropologi fisik terbagi lagi ke dalam paleoantropologi dan antropologi fisik, sedangkan antropologi budaya terbagi lagi dalam 3 cabang lainnya, yaitu prasejarah, etnolinguistik, dan etnologi berdasarkan penggolongan tersebut. Kodjaningrat merinci lagi ke dalam beberapa cabang ilmu. Etnologi memiliki 2 cabang ilmu, yaitu antropologi diakronik atau etnologi dan antropologi sinkronik atau antropologi sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik atau antropologi biologi adalah cabang antropologi yang memfokuskan kajiannya pada manusia sebagai organisme biologis yang salah satunya menekankan pada kajian masalah evolusi manusia. Sementara kajian yang secara khusus meneliti sisa tubuh yang telah membatu atau fosil yang ditemukan dalam lapisan-lapisan tanah disebut paleoantropologi. Antropologi fisik ini mempelajari keragaman manusia di dunia dilihat dari segi fisiknya. Ilmu ini mencoba untuk memahami sejarah terjadinya keragaman makhluk manusia berdasarkan yang pertama yaitu ciri-ciri fisik atau tubuhnya yang tampak secara lahiriah atau fenotipik.
seperti warna kulit, indeks tengkorak, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi, dan bentuk tubuh. Yang kedua, ciri fisik yang bagian dalam atau genotipik, seperti golongan darah. Berdasarkan klasifikasi di atas, manusia dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan yang disebut ras. Kita diketahui bahwa di dunia terdapat beberapa kategori ras, seperti ras Kaukasoid, Melanesoid, Negroid, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya adalah cabang antropologi umum yang berupaya mempelajari kebudayaan pada umumnya dan beragam kebudayaan dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Ilmu ini mengkaji bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya dari masa ke masa. Fokus yang dipelajari oleh ilmu ini adalah cara hidup manusia dalam memelihara dan mengubah lingkungannya. Cara hidup ini diperoleh oleh manusia melalui proses belajar, sosialisasi, dan pengalaman hidup. Nah, di sini selanjutnya ada peta konsep, yang dimana ini adalah peta konsep perkembangan antropologi dari peta konsep yang sebelumnya. Yang dimana antropologi spesialisasi berkembang terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan untuk saling mengisi di antara beberapa ilmu lain dengan antropologi seperti antropologi ekonomi, antropologi politik, antropologi kependudukan, antropologi kesehatan, antropologi psikiatri atau kesehatan jiwa, antropologi pendidikan, antropologi keperkotaan, dan antropologi hukum. Sementara itu, beberapa cabang antropologi yang kemudian dikenal saat ini adalah antropologi kesenian, antropologi maritim, dan antropologi agama. Dengan ini, memperlihatkan bahwa cabang antropologi secara umum dibagi ke dalam dua cabang besar, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi budaya terbagi lagi ke dalam arkeologi, antropologi linguistik, dan etnologi. Selanjutnya di sini ada sumber rujukan yang saya ambil untuk materi hari ini. Sekian dari saya untuk menjelaskan materi mengenai cabang dari antropologi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.